Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi di sini di Cerita Ruqyah Syariah. Sebelum kita dengarkan cerita, ada baiknya subscribe, like, share, dan komen dulu agar saya tambah bersemangat berceritanya. Namaku Syafa, usiaku 23 tahun. Aku tinggal di sebuah kota kecil di pinggiran Jawa Tengah, dikelilingi oleh pegunungan yang sejuk dan masyarakat yang masih menjunjung nilai-nilai kearifan lokal. Aku adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Sejak lulus kuliah, aku membantu usaha kecil milik orang tuaku, toko kelontong warisan kakek, sambil mencari lowongan kerja sesuai jurusan. Hidupku biasa saja, tidak ada hal luar biasa yang terjadi sampai hari itu. Hari ketika semuanya mulai terasa aneh. Awalnya yang berubah hanyalah pandangan orang-orang di sekitarku. Tetangga dekat yang biasa memanggilku De Syafa, mendadak menyapaku dengan Bu Syafa. Bahkan ada yang berkata, "Baru ketemu nih Bu, saya kira ibu komplek baru." Aku hanya tertawa kecil, mengira itu candaan. Tapi semakin hari, panggilan-panggilan aneh itu semakin sering terdengar. Saat di minimarket dekat rumah, kasir yang masih remaja memanggilku, "Silakan Nek," sambil memberikan struk belanja. Aku bengong. "Nek?" Aku melihat wajahku di pintu kaca kulkas minuman. Iya, itu aku. Tapi kenapa seperti bukan aku ya? Sesampainya di rumah, aku langsung menuju kamar dan berdiri lama di depan cermin. Wajahku masih seperti biasa, tapi ada sesuatu yang tidak bisa kugambarkan. Mataku tampak lelah, tatapan kosong, bahkan pipiku seperti agak melendur. Aku mencoba meyakinkan diri. Mungkin karena kurang tidur. Tapi masalahnya, aku tidur cukup. Bahkan akhir-akhir ini aku tidur lebih lama dari biasanya, karena sering merasa lelah tanpa sebab. Aku juga mulai susah fokus, mudah tersinggung, dan kadang merasa tidak nyaman di keramaian. "Syah, kamu lagi sakit ya?" tanya mama suatu malam ketika kami makan bersama. "Wajahmu kayak agak tua ya sekarang. Bukan tua karena capek loh, tapi beda aja." Aku nyaris menjatuhkan sendok. Bukan hanya tetangga dan orang asing, keluargaku pun mulai merasakannya. Adikku yang baru kelas 10 juga pernah berkata, "Tadi aku lihat Mbak kayak nenek-nenek dari samping, sumpah seram." Ia mengatakannya sambil tertawa, tapi matanya tidak sedang bercanda. Ayah hanya menatapku dalam. "Kamu jangan-jangan masuk angin batin, Syah," katanya sambil setengah bercanda. Tapi malam itu aku tak tidur. Aku menangis pelan di balik selimut. Aku merasa ada yang salah dalam tubuhku, tapi aku tidak tahu apa. Aku mencoba mencari penjelasan logis, pergi ke klinik untuk cek darah, cek hormon, bahkan sempat konsultasi ke psikolog. Kata dokter, semua hasil tesku normal. Psikolog bilang aku mungkin mengalami anxiety ringan karena tekanan hidup. Tapi aku merasa ada sesuatu yang tidak kasat mata, menggerogoti dari dalam. Seorang teman lama Yarina yang pernah mendalami ilmu psikologi berkata, "Mungkin kamu terlalu sugesti." Tapi saat aku menunjukkan video rekaman CCTV toko, di mana aku tampak lebih tua dan bongkok dalam 2 detik, ia hanya terdiam. Aku rasa ini bukan sekedar psikologi. Yang paling membuatku takut adalah ketika aku sendiri mulai merasa bukan diriku sendiri. Kadang aku bangun tidur dengan suara berat dan parau, bukan seperti suara asliku. Pernah satu malam, Mama masuk kamarku karena mendengar aku tertawa keras. Tapi ketika masuk, ia mendapati aku tengah duduk di pojok ruangan dengan posisi memeluk lutut, menyanyikan lagu Jawa lama dengan suara seperti nenek-nenek. Aku tak mengingat kejadian itu, tapi rekaman suara dari ponsel Mama membuktikan semuanya. Suaranya bukan suaraku. Aku mulai menarik diri dari lingkungan, takut dipanggil Bu atau Nek lagi, takut dilihat sebagai perempuan aneh. Aku berhenti membantu di toko dan lebih sering mengurung diri di kamar. Bahkan mandi pun aku sering tunda karena tubuh terasa berat. Aku kehilangan semangat hidup. Kadang terpikir, mending mati daripada menjalani ini terus-menerus. Tapi di tengah keputusasaan, satu kejadian kecil memberiku harapan. Hari-hariku berubah menjadi teka-teki yang membingungkan. Bukan hanya karena aku merasa seperti bukan diriku lagi, tetapi karena aku mulai menyaksikan hal-hal yang tak seharusnya bisa dilihat manusia biasa. Sejak aku mengalami kejadian di minimarket itu,
dipanggil nenek oleh kasir muda yang belum pernah kulihat sebelumnya, aku mulai mencurigai bahwa masalah ini lebih dari sekedar stres atau kelelahan fisik. Ada sesuatu yang mengganggu pikiranku. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Dan semuanya semakin jelas ketika aku kembali menatap cermin. Malam itu, sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun dari tidur karena merasa seperti ada seseorang yang memperhatikanku. Lampu kamar sudah dimatikan, hanya cahaya dari ponsel yang membuat bayangan samar di dinding. Aku memberanikan diri berdiri, berjalan pelan ke arah meja rias, dan duduk menghadap cermin. Awalnya, aku tidak melihat apa-apa yang aneh. Wajahku masih sama, mataku yang sedikit cekung karena kurang tidur, rambutku yang agak kusut. Tapi ketika aku menyalakan lampu meja rias dan menatap lebih dalam, mataku tidak seperti biasanya. Tatapannya tajam, dingin. Seolah ada seseorang lain yang sedang meminjam wajahku untuk melihat ke arahku. Aku spontan mundur. Jantungku berdetak lebih cepat. Itu cuma pikiranmu saja, Syafa, bisikku. Tapi perasaan itu tidak hilang. Bahkan ketika aku mematikan lampu dan mencoba tidur lagi, bayangan wajah dalam cermin itu menghantuiku. Tatapan itu bukan milikku. Beberapa hari berikutnya, kejadian aneh semakin sering terjadi. Aku mulai melihat bayangan hitam berdiri di belakangku saat bercermin. Tapi ketika aku menoleh, tak ada siapa-siapa. Kadang saat aku menyisir rambut, tangan dalam cermin bergerak setengah detik lebih lambat. Seperti bukan refleksi, tapi seseorang yang menirukanku. Pernah satu malam, aku kembali melihat cermin saat lampu kamar redup. Dan di sanalah aku melihatnya dengan jelas. Sosok perempuan tua berambut putih lusuh berdiri tepat di belakangku. Aku berteriak, pingsan. Aku tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Pagi harinya aku terbangun di ranjang. Tubuhku lemah dan menggigil. Mama memegang tanganku dengan wajah cemas. Kamu semalam teriak-teriak, tapi pas ibu masuk, kamu cuma diam, duduk di depan cermin, senyum-senyum sendiri. Aku menunduk. Aku tidak tahu harus bilang apa. Apa aku sedang gila? Aku mencoba merekam aktivitas malamku dengan kamera ponsel. Pada malam ketiga, aku berhasil merekam sesuatu yang membuatku nyaris membantingkan HP-ku. Video itu menunjukkan aku berdiri di depan cermin. Tapi yang tampak di refleksi adalah wanita tua dengan sorot mata kosong. Aku tampak seperti nenek-nenek. Bahkan gerakanku seperti orang bongkok. Mulutku bergerak sendiri, komat kamit, seakan berbicara dalam bahasa yang tidak ku mengerti. Aku menunjukkannya ke sahabatku Rina. Dia pucat, lalu berkata pelan, "Syah, kamu harus cari bantuan. Ini bukan hal biasa. Aku nggak tahu harus bilang ini apa, tapi kayaknya kamu diganggu sesuatu." Aku hanya bisa menatap kosong. Dalam hati, aku tahu, ini bukan gangguan biasa. Ini sihir. Perubahan fisik dan kepribadianku semakin nyata. Dalam seminggu, berat badanku turun drastis, meskipun nafsu makanku masih normal. Rambutku mulai rontok setiap kali kusisir. Wajahku pucat, kantung mataku seperti perempuan usia 50-an, padahal aku belum genap 24. Tetangga makin jarang menyapaku. Yang berani bicara pun hanya sebatas basa-basi. Beberapa kali ku dengar bisik-bisik dari belakang. Itu Syafa ya? Serem banget auranya sekarang. Atau, dia dulu ceria banget, kenapa sekarang kayak jompo? Aku tidak marah. Aku hanya sedih. Mengapa aku? Apa salahku? Ketika semuanya terasa gelap dan aku hampir putus asa, aku bermimpi. Mimpi yang aneh tapi seakan sangat nyata. Aku berada di ruangan kosong, hanya diterangi cahaya dari atas. Di depanku berdiri sosok laki-laki berpakaian putih bersih. Wajahnya tidak terlihat jelas tapi suaranya sangat lembut dan menenangkan. "Wahai hamba yang tertindas, jangan takut. Sesungguhnya pertolongan Allah dekat. Carilah yang suci yang menjaga syariat. Bacalah kalamnya, itu kunci yang akan membebaskanmu." Aku terbangun dengan air mata mengalir.
Untuk pertama kalinya dalam sebulan terakhir, aku merasa ada harapan. Sejak mimpi itu, aku mulai kembali membaca Al-Quran. Meskipun awalnya tubuhku menolak, setiap kali aku membuka mushaf dan mulai membaca, dada terasa sesak, bahkan pernah aku muntah tanpa sebab. Tapi aku terus berusaha. Aku percaya, ini satu-satunya jalan. Dan, benar saja, beberapa hari kemudian, Rina menghubungiku dan mengenalkanku pada seseorang, Ustadz Raffi, seorang peruqyah syar'i yang dikenal sederhana dan tidak pernah meminta bayaran. Syah, mungkin kamu pikir ini aneh, tapi perasaan aku kuat. Kamu harus ketemu beliau. Aku mengangguk. Dalam hati, aku siap. Aku tidak mau terus melihat bayangan asing dalam cermin. Aku ingin kembali menjadi Syafa yang sebenarnya. Tidak ada yang lebih menyakitkan dari kehilangan orang-orang yang kita anggap teman. Bukan karena mereka meninggal atau pergi jauh, tetapi karena mereka memilih menjauh saat kita paling butuh kehadiran mereka. Dan itulah yang kurasakan selama masa-masa paling kelam dalam hidupku. Namaku Syafa. Aku, yang dulu dikenal ceria, supel, dan mudah bergaul, perlahan berubah menjadi pribadi asing yang bahkan tak aku kenal lagi di dalam cermin. Dan celakanya, dunia pun mulai menganggapku demikian. Perubahan aneh dalam diriku mulai terasa benar-benar mengganggu saat aku menghadiri kegiatan kampus alumni. Meski sudah lulus, aku masih aktif mengikuti beberapa acara UKM bersama teman-teman kuliah. Namun sejak kejadian di depan cermin malam itu, aku merasakan ada yang berubah drastis. Dan perubahan itu tak hanya kasat mata, tetapi benar-benar terlihat oleh orang lain. Saat aku datang ke ruangan seminar, sebagian besar teman menyapaku kaku. Biasanya mereka menyambut dengan pelukan atau candaan khas mahasiswa, tapi kali itu hanya senyuman basa-basi. Di sudut ruangan, aku mendengar suara lirih. Itu siapa ya? Kok kayak tante-tante sekarang? Kayaknya udah beranak 2. Hatiku tercekat. Aku tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Aku hanya duduk, tersenyum, dan pura-pura sibuk melihat ponsel. Tapi dalam hati, aku remuk. Lalu saat break, seorang teman bercanda. Syah, makeup kamu sekarang mature banget loh. Bener-bener vibes emak-emak. Mereka tertawa. Aku tersenyum, meski rasanya seperti baru ditampar. Yang tidak mereka tahu adalah, aku tidak memakai makeup hari itu. Aku justru tidak punya tenaga untuk berdandan. Dan tetap saja, aku terlihat lebih tua dari usiaku. Setelah beberapa kali kejadian serupa, aku mulai menghindari pertemuan sosial. Aku takut ditertawakan. Takut melihat ekspresi bingung orang lain saat mereka mencoba mengenali siapa aku. Bahkan di grup chat teman-teman SMA, candaan yang tadinya biasa berubah arah. Pernah ada yang mengirimkan meme nenek-nenek, selfie sambil menulis, "Fix, ini Syafa 2 tahun lagi." Yang lain menambahkan emotikon. Hatiku mencelos. Aku tahu itu cuma lelucon, tapi aku merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Aku benar-benar kehilangan diriku. Bahkan Rina pun, yang satu-satunya teman yang kupercaya, mulai menjaga jarak. Ia tidak berkata kasar, tidak mencibir, tapi responsnya lewat chat mulai dingin. Saat aku menceritakan tentang bayangan yang terus mengikuti di cermin, ia hanya membalas singkat, "Syah, aku bukan ustazah. Aku juga bingung. Mungkin kamu harus istirahat dulu dari media sosial. Aku nggak ngerti hal-hal begituan." Di rumah, aku juga mulai kehilangan kehangatan. Mama yang biasanya sangat dekat dengan aku, kini mulai sering menatapku dengan pandangan campur aduk antara kasihan, takut, dan bingung. Pernah suatu malam, beliau berkata, "Syafa dulu lucu ya, suka nyanyi-nyanyi, senyum-senyum sendiri. Sekarang kok kayak kosong." Aku menunduk. Aku tahu, beliau tidak bermaksud menyakitiku. Tapi kalimat itu menusukku. Yang lebih mengerikan lagi adalah reaksi adikku. Suatu malam, ia menjerit ketika aku masuk ke kamarnya. Katanya ia melihat seorang wanita tua dengan rambut putih berdiri di ambang pintu. Padahal, itu aku. Ayah yang biasanya tenang,
pun akhirnya mengatakan sesuatu yang membuatku benar-benar terguncangkan. Mungkin kita perlu bawa kamu ke orang pintar, Syah. Kalau secara medis nggak ada masalah, mungkin ini ya bukan dunia kita yang atur. Aku tidak menjawab. Aku hanya menunduk. Hatiku seperti pecah berkeping-keping. Apakah aku sudah dianggap bukan manusia biasa lagi? Pada titik ini, aku mulai menjauh dari dunia luar. Aku keluar dari hampir semua grup WhatsApp. Aku hapus media sosial. Aku matikan HP beberapa hari. Aku hanya ingin diam. Tak ingin melihat sorotan mata aneh dari orang-orang. Tak ingin menjadi bahan gunjingan. Tak ingin dijadikan lelucon lagi. Di pojok kamarku, aku duduk sendirian. Terkadang aku menangis begitu saja, tanpa suara, tanpa alasan. Tapi air mata terus mengalir. Ada luka yang tak tampak, tapi rasanya sangat nyata. Dan dalam diamku, aku hanya bisa berdoa dalam hati. Ya Allah, jika ini ujianmu, kuatkan aku. Jika ini sihir, tunjukkan jalan pulihku. Jika ini akibat kelalaianku, mohon ampuni aku. Suatu malam, aku mendengar suara kecil dari speaker mushaf digital yang disetel ayah di ruang tamu. Lantunan surah Al-Baqarah terdengar mengalun. Entah kenapa, tubuhku gemetar mendengarnya. Seakan ayat itu menusuk langsung ke dada. Aku menatap langit-langit kamar dan berbisik. Apa ini jalan untukku? Apakah aku harus mendekat kepadamu lagi ya Rob? Untuk pertama kalinya dalam beberapa pekan terakhir, aku merasa bukan kosong, aku merasa didengarkan. Besok paginya, aku menghubungi Rina sekali lagi. Meski aku sempat kecewa karena ia sempat menjauh. Aku yakin ia masih peduli. Dan benar saja, ia membalas dengan singkat. Aku ketemu akun TikTok Ustadz yang katanya bisa bantu orang-orang kena sihir. Mau aku cariin? Hatiku bergetar. Ini mungkin kesempatan terakhirku. Tanpa pikir panjang, aku menjawab. Tolong carikan Rin. Aku nggak mau hidup seperti ini lagi. Semakin dalam aku tenggelam dalam kekacauan, semakin kosong rasanya dunia ini. Hari-hariku hanyalah lingkaran yang berputar di antara rasa takut, cermin yang menipu, dan suara-suara aneh di kepala yang tak pernah ku dengar sebelumnya dalam hidupku. Aku, Syafa, telah kehilangan pegangan. Kehidupan yang dulu terasa hangat dan sederhana, kini berubah menjadi bayang-bayang gelap yang mengikuti kemanapun aku pergi. Namun, ketika dunia nyata tak lagi memberiku jawaban, langit datang melalui mimpi. Malam itu seperti malam sebelumnya. Gelap, dingin, dan penuh rasa was-was. Aku tertidur tanpa membaca doa. Hanya tubuh yang lelah rebah ke kasur, berharap bisa melupakan semuanya sejenak. Tapi tidurku tak damai. Aku bermimpi sedang berdiri di tengah sebuah ruangan putih. Kosong, hening, tak ada pintu, tak ada jendela. Tapi cahaya terang seperti sinar mentari menyinari dari segala arah. Aku berdiri di tengah, bingung. Tak tahu harus kemana. Lalu dari kejauhan, muncul sosok berjubah putih. Tingginya sedang. Wajahnya tak terlihat jelas seperti diselimuti kabut. Tapi aku tahu, ia datang bukan dengan ancaman, tapi dengan kasih. Suara lembut menggema bukan dari mulut tapi dari seluruh penjuru luangan. Wahai hamba yang diuji, ketahuilah bahwa tubuhmu tak lagi sepenuhnya milikmu, tapi jiwamu masih bisa diselamatkan. Carilah yang benar, yang murni. Kembalilah kepada ayat-ayat Tuhanmu. Itulah tamengmu. Aku ingin bertanya, siapa kamu? Apa maksudnya? Tapi mulutku tidak bisa bersuara. Sosok itu mendekat. Dalam genggamannya ada sebuah mushaf kecil berkilauan. Ia meletakkannya di dada kiriku dan berkata lagi, "Bangkitlah, bukan dengan amarah, tapi dengan zikir, bukan dengan takut, tapi dengan yakin. Mintalah pertolongannya bukan pada benda, bukan pada dukun. Yang syar'i, yang suci,
itulah jalan pulangmu. Lalu, ia menghilang. Aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Tetapi dada terasa lapang, seolah hatiku disentuh cahaya. Keesokan harinya, aku mencoba membaca Al-Quran. Aku ambil mushaf dari rak dan duduk di sajadah. Tapi saat aku membuka halaman pertama, tangan kiriku gemetar hebat. Bibirku sulit bergerak, bahkan mataku mulai berair tanpa sebab. Setiap kali ku baca Bismillahirrohmanirrohim, tubuhku menggigil. Kepalaku seperti dihantam ribuan suara. Panas menjalar dari ubun-ubun hingga ujung kaki. Aku terhenti. Ya Allah, ini kenapa? Tapi dalam hatiku, aku tahu ada sesuatu dalam tubuhku yang tak ingin aku mendekati Al-Quran. Sesuatu yang bukan aku. Namun satu kalimat dari mimpi itu terus terngiang. Yang syar'i, yang suci. Itulah jalan pulangmu. Dan aku tahu, aku harus melawan. Malam ketiga setelah mimpi itu, aku bermimpi lagi. Kali ini aku berada di dalam kamarku sendiri, tapi semuanya terasa mati. Lampu menyala redup. Udara dingin menusuk. Di hadapanku, cermin berdiri seperti biasa. Tapi bayanganku bukan aku. Aku melihat seorang wanita tua dengan wajah penuh luka, rambut kusut, dan mata merah menyala. Ia menangis, tapi air matanya berwarna hitam. Ia mengetuk permukaan kaca, memanggilku. Lepaskan aku bukan dirimu. Aku melangkah mundur, ketakutan. Tapi tubuhku tetap bergerak mendekati cermin. Tangan tuaku dalam bayangan menyatu denganku. Suara berat berkata, "Kamu dijadikan wadah, tapi jiwa ini tak ingin ikut dalam kejahatan mereka. Kau harus membebaskan kita semua." Tiba-tiba muncul asap hitam dari belakang bayangan itu dan menyelimuti wajahnya. Ia lenyap, gelap, hening. Aku terbangun dengan nafas tersengal-sengal dan suara azan subuh dari masjid dekat rumah. Aku merenung sepanjang pagi di teras rumah. Jika benar sosok dalam mimpiku itu adalah bagian dari diriku yang terikat oleh sesuatu, oleh sihir, oleh jin, oleh apapun yang tak kasat mata, maka aku harus bertindak. Mimpi itu bukan sekedar bunga tidur. Ia datang berulang. Ia membawa pesan. Ia membimbingku, bukan menakutiku. Saat itu juga aku ingat saran Rina tentang seseorang bernama Ustadz Raffi yang dikenal sebagai peruqyah syar'i. Aku mengirim pesan. "Assalamualaikum Ustadz, saya butuh bantuan. Saya merasa bukan saya lagi. Bolehkah saya konsultasi?" Tak lama beliau membalas, "Waalaikumsalam warahmatullah. Insya Allah, semua atas izin Allah. Mari datang. Bismillah, kita ikhtiar dengan syariat." Tanganku gemetar memegang ponsel. Air mata menetes. Kali ini bukan karena takut, tapi karena harapan. Aku ingin sembuh. Aku ingin pulang ke diriku. Malam sebelum jadwal ruqyah, aku bermimpi sekali lagi. Aku berada di padang pasir, berjalan sendirian. Terik, hampa. Jauh di kejauhan kulihat sumur tua yang dipagari batu. Ketika aku mendekat, kulihat sebuah tangan kecil menjulur keluar dari dalam sumur, lalu suara anak kecil memohon, "Tolong keluarkan aku. Aku sudah lama dikubur di sini." Aku melihat ke dalam sumur, tapi isinya gelap. Dan tiba-tiba, tangan itu berubah menjadi ranting berduri yang menggenggam erat leherku, berusaha menarikku masuk. Aku menjerit, mencoba melepaskan diri. Tapi tubuhku tetap bergerak mendekati sumur. Tangan tuaku dalam bayangan menyatu denganku. Suara berat berkata, "Kamu dijadikan wadah, tapi jiwa ini tak ingin ikut dalam kejahatan mereka. Kau harus membebaskan kita semua." Tiba-tiba, aku melihat sosok berjubah putih dari mimpi pertama.
Ia membaca surah Al-Falaq dan An-Nas berkali-kali, dan ranting itu hangus terbakar. Aku terbangun sambil mengucap istighfar. Pagi itu, aku mandi, sholat duha, dan bersiap menemui harapan terakhirku. Setelah malam-malam yang dipenuhi mimpi-mimpi aneh, rasa takut yang membelenggu, dan tubuh yang bukan lagi milikku sepenuhnya, akhirnya aku, Syafa, mengambil langkah yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku, seorang perempuan modern yang tumbuh di tengah keluarga biasa, tak pernah percaya hal-hal gaib secara berlebihan. Tapi semuanya berubah saat logika tak lagi bisa menjelaskan mengapa aku dipanggil nenek padahal usiaku baru 23 tahun. Mengapa cermin menunjukkan wajah yang tak kukenali. Dan mengapa tubuhku kadang seperti dikendalikan oleh sesuatu di luar diriku. Hari itu, aku dan Rina naik motor menuju rumah yang terletak di pinggiran kota, tak jauh dari sebuah masjid kampung. Udaranya hangat dan sejuk, tapi hatiku terasa sesak, berkecamuk, antara takut, malu, dan harapan. Kalau kamu merasa nggak kuat, kita bisa mundur kapan aja, kata Rina sambil melirikku dari kaca spion. Aku menggeleng. Aku sudah terlalu lama diam. Hari ini, aku harus tahu apa yang salah dengan diriku. Kami tiba di sebuah rumah sederhana bercat hijau pastel. Halamannya bersih, penuh tanaman obat, dan bau harum dari sereh dan daun-daunan tercium sejak gerbang. Di teras, terlihat sosok pria parubaya memakai baju koko putih dan peci krem sedang menyapu daun. Rina turun dan menyapa. "Assalamualaikum Ustadz Raffi." Lelaki itu tersenyum hangat. Sorot matanya lembut, penuh ketenangan. "Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan masuk, Nak. Sudah saya tunggu." Aku menunduk malu. Rasanya ingin berbalik pulang, tapi kaki ini seperti tertanam di tanah. Begitu masuk ke ruang tamu, aku langsung merasa berbeda. Udara di dalam rumah itu terasa lebih sejuk, bukan karena AC. Tapi ada ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Di rak-rak ada deretan kitab kuning, mushaf besar, dan tulisan kaligrafi surah Al-Baqarah tergantung di dinding. Ustadz Raffi mempersilahkan kami duduk. Lalu ia menatapku dengan penuh perhatian. "Apa yang membuatmu datang ke sini, Nak?" Aku ingin bicara tapi tenggorokanku tercekat. Rina yang jawab duluan, menjelaskan singkat tentang kejadian-kejadian yang kualami. Wajah yang berubah-ubah, dipanggil seperti nenek, suara yang bukan suaraku, dan mimpi-mimpi yang membuatku bangun dengan tubuh lelah. Ustadz Raffi mendengarkan dengan penuh kesabaran, lalu mengangguk pelan. "Insya Allah kita ikhtiar. Yang penting kita tidak mencari sensasi, tidak mendahului takdir. Kita hanya minta pertolongan pada Allah, semua atas izinnya." Aku duduk di atas sajadah yang telah disiapkan. Di depanku ada segelas air putih, 1 botol minyak zaitun, dan 1 Al-Quran yang terbuka pada surah Al-Baqarah. Ustadz Raffi duduk agak jauh dan mulai membacakan ayat-ayat ruqyah syariah. Lantunannya jelas, pelan tapi mantap. "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudal lil muttaqin." Awalnya aku hanya merasa tenang, tapi setelah 5 menit, tubuhku mulai bergetar. Telapak tangan berkeringat dingin, punggung terasa ditusuk jarum. Ketika ayat-ayat berlanjut ke surah Al-Mu'minun dan Al-Falaq, dadaku seperti ditekan batu berat. Tanpa sadar, aku mulai menangis. Tapi itu bukan tangis biasa, itu jeritan yang keluar dari lubuk terdalam. Suara yang keluar pun bukan suaraku. Suara itu berat, serak seperti perempuan tua. "Pergi, jangan baca itu, sakit."
teriak mulutku meskipun aku tak merasa sedang berbicara. Rina menjerit ketakutan, tapi Ustadz Raffi tetap tenang. Ia mengangkat tangan dan melanjutkan lantunan zikir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah arqika min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfik. Tubuhku membungkuk sendiri, tanganku mencengkram lantai, kakiku menghentak seperti melawan sesuatu yang tak terlihat. Aku ingin berteriak tolong, tapi mulutku telah diambil alih oleh entitas lain. Lalu suara dari dalam tubuhku berkata, "Dia bukan milik kalian lagi. Dia sudah tua, sudah kami jadikan bahan tertawaan." Hahaha. Ustadz Raffi berhenti sebentar dan bertanya, "Siapa kamu?" Suara itu menjawab, "Aku sudah bersamanya sejak dia diberi baju merah. Aku dikirim karena iri karena dia merebut lelaki itu." Aku tak paham maksudnya, tapi Rina langsung tertegun. "Syah, kamu masih simpen baju merah dari resepsi dulu, yang kamu kenakan di pesta itu?" Aku mengangguk lemah. Sesi rukyah berlangsung hampir 1 jam. Setelah itu, Ustadz Raffi memberiku air rukyah untuk diminum dan menyuruhku mengolesi minyak zaitun di perut dan ubun-ubun sebelum tidur. "Insya Allah, apa yang ada dalam tubuhmu akan mulai terangkat. Tapi proses ini tidak instan. Sihir ini dikirim oleh orang yang sangat benci dan ingin kamu dihancurkan secara perlahan. Panggilan nenek atau ibu itu adalah bagian dari metode pembusukan mental untuk membuatmu minder, trauma, lalu hancur pelan-pelan." Hatiku hancur mendengarnya, tapi sekaligus aku merasa lega. Akhirnya aku tahu ini bukan halusinasi, ini nyata dan ada solusinya. Sebelum pulang, Ustadz Raffi memberiku nasihat yang tak pernah kulupakan. "Ini bukan hanya soal rukyah, nak, tapi soal hubunganmu dengan Allah. Rukyah hanyalah alat, yang menyembuhkan hanyalah Dia. Karena itu, jangan gantungkan harapan pada saya, gantungkan pada Yang Maha Kuasa. Lakukan sholat tepat waktu, baca Al-Baqarah di rumah selama 40 hari, berdoa sebelum tidur, jangan biarkan dirimu kosong lagi. Karena makhluk halus masuk bukan karena kekuatan sihirnya, tapi karena lemahnya iman kita." Aku mengangguk pelan. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Bukan karena takut, tapi karena aku merasa dilihat dan dimengerti untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Dalam perjalanan pulang, Rina memegang tanganku erat. "Kamu kuat, Syah. Aku tahu sekarang semua ini nyata. Aku minta maaf karena dulu aku meragukanmu." Aku tersenyum. "Nggak apa-apa, Rin. Yang penting, sekarang aku nggak sendirian." Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku menatap bayanganku di kaca jendela mobil dengan senyuman kecil. Hari itu, aku merasa 1 langkah lebih dekat menuju kesembuhan. Bukan karena semua masalah telah selesai, tapi karena aku memilih untuk tidak diam lagi. Setelah pertemuan pertamaku dengan Ustadz Raffi, banyak hal dalam hidupku yang mulai terbuka. Seperti lembaran-lembaran rahasia yang selama ini tersembunyi. Aku sadar, jalan penyembuhan dari gangguan sihir tidak semudah mengucap semoga sembuh. Karena sihir tidak hanya menyerang tubuh, tapi juga melukai ruh dan hati. Namun, meski jalannya terjal, aku tidak sendiri lagi. 3 hari setelah rukyah pertama, aku kembali datang ke rumah Ustadz Raffi. Kali ini bersama Mama. Beliau ingin melihat langsung seperti apa proses yang selama ini hanya ia dengar dari ceritaku. Raut wajahnya tegang, tapi aku tahu, di balik kekhawatirannya, ada keinginan untuk menyelamatkan putrinya. Sesi rukyah dimulai seperti biasa. Duduk di sajadah, lantunan ayat-ayat suci menggema, udara terasa berubah pelan-pelan. Namun kali ini, reaksi tubuhku lebih hebat dari sebelumnya. Tanganku gemetar hebat.
Tubuhku melengkung seperti ditarik oleh tali tak kasat mata. Dari mulutku keluar suara berat. "Jangan teruskan, kau ganggu wilayahku. Dia bukan milikmu lagi." Mama menjerit kecil, hampir pingsan. Tapi Ustadz Raffi tetap tenang. Mengusap dada Mama dengan air ruqyah sambil berkata, "Tenang, Bu. Ini bukan suara anak ibu. Ini jin yang berbicara. Kita dalam perlindungan Allah." Aku menjerit dan terisak bersamaan. Sebagian diriku ingin keluar dari tubuh ini. Sebagian lain menahan dan berusaha tetap tinggal. Perang antara dua realitas itu terasa sangat nyata. Setelah ruqyah usai dan tubuhku mulai tenang, Ustadz Raffi duduk bersama kami. Ia mengambil air putih dan menyerahkannya padaku. Minum sedikit-sedikit dan mohon teruskan zikir pagi dan petang. Aku mengangguk. Lalu beliau bertanya, "Apakah kamu punya musuh yang iri secara terang-terangan? Seseorang yang merasa kamu mengambil sesuatu darinya?" Aku tercekat. Pikiran pertamaku langsung tertuju pada Adinda. Dinda adalah teman satu fakultas. Dulu kami dekat, bahkan sangat dekat, hingga suatu hari kami bersaing melamar di posisi kerja yang sama. Aku diterima, dia tidak. Sejak itu sikapnya berubah dingin. Tapi aku tak pernah menyangka ia bisa sejauh ini. Aku bercerita singkat pada Ustadz Raffi. Beliau menunduk dan berkata dengan tenang, "Kemungkinan besar dari arah itulah gangguan ini berasal. Tapi kita tidak akan menuduh tanpa bukti. Kita tidak membalas kejahatan dengan sihir pula. Kita lawan dengan cahaya." Beberapa hari kemudian, saat membersihkan kamar, aku menemukan baju merah yang disebut dalam ruqyah sebelumnya. Gaun itu adalah hadiah ulang tahun dari Dinda, dipakai saat pesta kampus. Sejak saat itu, gangguan mulai terjadi. Dan yang membuatku merinding, di bagian dalam lipatan kerah, aku menemukan segumpal benang hitam, terikat simpul 7, dan potongan rambut. Aku langsung lemas. Mama menangis. "Ini pasti buhulnya. Ini sihirnya, Syafa." Kami segera membawa benda itu ke rumah Ustadz Raffi. Dengan doa dan izin Allah, beliau menyiramnya dengan air ruqyah, lalu membakar perlahan sambil melantunkan surah Al-Falaq dan Al-Baqarah. Saat api membakar buhul itu, perutku seketika terasa mual hebat. Aku muntah cairan kehijauan bercampur darah. "Proses pemutusan sedang terjadi," kata Ustadz Raffi. "Insya Allah, kamu mulai terbebas." Meski Ustadz Raffi tak pernah mendorong untuk menuduh siapapun, perlahan-lahan kebenaran muncul melalui mimpi dan reaksi saat ruqyah. Dalam salah satu sesi, suara jin dalam tubuhku menyebut, "Dia mengirim kami karena dendam. Dia iri. Dia ingin wajahmu tua. Dia ingin hidupmu rusak. Dia tak suka kamu bahagia." Dan saat disebutkan nama Adinda, tubuhku langsung berkeduk keras. Tanganku seperti ingin menutup telinga. Ustadz Raffi hanya berkata, "Jangan dendam. Kalau benar dia pelakunya, doakanlah dia diberi petunjuk. Jangan biarkan dirimu menjadi seperti dirinya, menyakiti karena sakit hati. Biar Allah yang balas." Malam setelah pembakaran buhul itu, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku bisa tidur tanpa mimpi buruk. Tak ada tawa nenek, tak ada cermin yang menipu, tak ada bisikan mengerikan. Subuhnya, aku bangun tanpa rasa letih. Bahkan tubuhku terasa ringan. Mama memelukku sambil berbisik, "Syafa, kamu kembali." Dan aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku bisa melihat diriku sendiri lagi tanpa bayangan lain yang mengintai. Setelah buhul dihancurkan, ruqyah terus berlanjut selama beberapa pekan berikutnya. Ustadz Raffi memberikan amalan ringan namun sangat penting. Membaca Al-Baqarah minimal sepekan sekali di rumah. Zikir pagi dan petang. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
La haula wala quwata illa billah, dan ayat kursi. Memperbanyak istighfar dan shalawat. Tidak meninggalkan sholat termasuk sholat malam seminggu sekali. Ia juga mengajarkanku kalimat yang selalu ia ucap saat merasa lemah. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Dia yang maha melihat semua kebusukan yang tersembunyi. Hari demi hari, wajahku mulai bersinar kembali. Orang-orang memanggilku dengan nama asliku, bukan lagi nenek atau ibu. Tubuhku tidak lagi terasa berat. Cermin tak lagi memantulkan wajah asing. Dan yang paling penting, aku kembali percaya bahwa Allah tak pernah meninggalkanku. Tabir sihir itu kini telah tersingkap. Aku bukan lagi korban. Aku adalah penyintas. Dan kini aku tahu, iman dan ilmu syar'i adalah senjata terbaik menghadapi dunia yang tak kasat mata. Sejak malam itu, malam ketika buhul sihir dibakar dan muntah kehijauan mengalir dari tubuhku, aku merasa seolah terlahir kembali. Bukan karena semua luka langsung sembuh, tapi karena untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku bisa menarik napas panjang tanpa merasa dihantui. Namaku Syafa, dan hari-hari berikutnya adalah perjalanan panjang bernama kesembuhan, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual. Ustadz Raffi menyebutkan bahwa penyembuhan dari gangguan sihir bukan hanya soal ruqyah berulang. Ada yang lebih penting dari itu, membentengi diri, memurnikan niat, dan membersihkan hati dari semua penyakit batin. Beliau memberiku beberapa panduan sederhana yang menjadi ritual harianku. Sholat tepat waktu, tak boleh ditunda, karena pintu kekuatan ruhani berawal dari kedisiplinan ibadah. Zikir pagi dan petang bukan sebagai rutinitas kosong, tapi sebagai benteng harian jiwa. Istighfar minimal 100 kali setiap hari sebagai sarana pembersih luka hati dan penghapus bisikan dendam. Surah Al-Baqarah dibaca setiap 3 hari di dalam rumah, walau hanya 10-20 ayat per hari agar rumah tak menjadi tempat singgah makhluk jahat. Anehnya, sebelum semua ini terjadi, aku hanya tahu Al-Quran sebatas bacaan suci. Tapi kini, setiap ayat menjadi pelita, menjadi tali yang menarikku keluar dari lubang gelap. Proses pemulihan ternyata juga harus berhadapan dengan luka-luka sosial, penolakan, gosip, dan ketakutan orang-orang atas perubahan diriku. Teman-teman lama belum semua kembali menyapa, bahkan ada yang merasa risih ketika tahu aku pernah diruqyah, seolah-olah aku ini semacam orang sakti yang bisa kesurupan sewaktu-waktu. Awalnya aku sakit hati, tapi kemudian aku belajar untuk berdamai. Allah tidak mewajibkan mereka mengerti penderitaanmu, tapi Allah mewajibkan kamu sabar. Ujar mama satu malam sambil menyeduh teh. Aku mulai membangun ulang rutinitasku. Merapikan kamar, membantu mama di dapur, menulis jurnal harian, dan rutin olahraga pagi meski hanya sekedar berjalan pelang di halaman. Tidak ada yang dramatis, tapi dalam keheningan, aku menemukan kedamaian. Kesembuhan tak selalu hadir dalam bentuk mujizat, kadang ia datang dalam bentuk rutinitas yang dijalani dengan ikhlas. Salah satu bagian tersulit dari penyembuhan adalah memaafkan seseorang yang tak pernah meminta maaf. Aku masih yakin, meski tak pernah menyebut nama secara langsung, bahwa Adinda, teman lamaku, adalah pelaku di balik semua ini. Tapi aku memilih tidak menemuinya, tidak menuntut, tidak mencaci, tidak menyindir di media sosial, tidak membongkar aibnya. Kenapa? Karena aku tidak ingin racun lama merusak jiwaku yang sedang sembuh. Tiap malam aku mendoakannya. Ya Allah, jika benar dia yang mengirimkan sihir padaku, ampuni dia, beri dia hidayah, jangan balas perbuatannya dengan kejahatan, tapi dengan cahaya yang mengubah hatinya. Dan saat kutuliskan doa itu dalam jurnal, air mataku mengalir, bukan karena dendam, tapi karena beban yang perlahan terangkat. Perlahan keluargaku mulai melihat perubahanku. Adikku, yang dulu takut tidur sekamar denganku, mulai sering bercerita dan bercanda kembali.
Papa yang sempat mengusulkan membawaku ke orang pintar, kini rajin berjamaah ke masjid dan menjadi teman zikir pagiku. Mama tetap menjadi malaikat. Setiap selesai sholat, beliau akan memelukku dan berbisik, "Syafa, wajahmu sudah seperti dulu lagi, tapi hatimu nak, kini jauh lebih bercahaya. Aku tak butuh banyak hal lagi dalam hidup. Cukup Allah, Al-Quran, keluarga, dan rasa tenang bahwa aku tak lagi dikuasai oleh sesuatu yang bukan bagian dariku." Dari sihir ini, aku tidak hanya terluka, aku juga bertumbuh. Aku mulai mencatat semua prosesku, mulai dari tanda-tanda awal, proses ruqyah, reaksi tubuh, hingga cara bertahan dan ikhtiar. Catatan itu tak lama menjadi konten tulisan pendek di blog dan media sosial pribadi. Yang mengejutkan, banyak orang yang ternyata mengalami hal serupa tapi takut bercerita. Ada yang diam-diam dikirimi sihir oleh teman kantor. Ada yang merasa dihantui di malam hari setelah konflik keluarga. Ada yang tak percaya pada dirinya sendiri karena terus dibayang-bayangi suara dan mimpi buruk. Kini aku tahu, aku diberi ujian ini agar suatu saat bisa menjadi penyembuh bagi yang lain. Dalam satu sesi kajian, aku mendengar kalimat yang langsung menancap dalam dadaku. Kadang, Allah tidak mengangkat masalahmu, tapi Dia mengangkat kualitas dirimu melalui masalah itu. Begitulah yang kurasa. Sihir telah membuatku hancur, tapi dari reruntuhan itu, aku membangun ulang imanku, akhlakku, dan hubunganku dengan Allah. Keikhlasan bukan soal melupakan penderitaan, tapi menerima kenyataan, menjalani proses, dan menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah yang Maha Adil. Hari itu, aku berdiri di depan cermin. Bukan untuk menilai wajahku, tapi untuk menemui kembali sosok yang telah lama hilang, diriku sendiri. Aku menatap mataku, lalu berkata pelan, "Assalamualaikum Syafa, aku kembali." Cermin tak lagi memantulkan wajah nenek atau ekspresi kosong. Yang kulihat adalah seorang wanita muda yang pernah disakiti, pernah terjatuh, tapi kini bangkit dengan kekuatan yang tak bisa diberikan oleh siapapun kecuali Tuhan. Namaku Syafa, usia 23 tahun. Dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang terasa begitu panjang, aku bisa menyebut nama itu sambil tersenyum. Bukan dengan air mata. Bukan dengan ketakutan. Aku kembali, bukan sebagai sosok yang sempurna, tapi sebagai diriku yang utuh. Setelah melewati lorong gelap bernama sihir, rasa dijauhi, dan kehilangan jati diri, kini aku melangkah dengan kepala tegak dan hati ringan. Beberapa bulan pasca proses ruqyah dan pemulihan, aku tidak hanya sembuh. Aku menemukan tujuan baru. Dulu, aku merasa hidup sekadar mengalir. Belajar, bekerja, nongkrong, mengisi hari dengan aktivitas umum. Tapi sekarang, aku mengerti bahwa cobaan besar itu bukan untuk menghancurkanku, melainkan untuk membentukku. Melalui luka dan proses yang kulalui, aku sadar bahwa banyak orang di luar sana mengalami hal serupa, tapi memilih diam karena takut dianggap aneh. Banyak yang percaya sihir tidak nyata. Banyak yang menyangka ruqyah hanya untuk orang yang kesurupan. Maka, aku ingin berbagi. Bukan sebagai mantan pasien ruqyah, tapi sebagai penyintas yang bersuara. Awalnya, aku mencatat semua pengalaman dalam buku harian. Tapi kemudian, aku mulai menulis artikel ringan di blog pribadiku tentang tanda-tanda sihir, pentingnya zikir harian, dan pengalamanku menjalani ruqyah syariah secara benar. Respon pembaca luar biasa. Beberapa dari mereka bahkan mengirim email, menceritakan kejadian-kejadian aneh dalam hidup mereka yang selama ini mereka pendam. Ada yang melihat sosok hitam di cermin, sering mendengar bisikan, bahkan merasa seperti menjadi orang lain. Melalui tulisan, aku belajar satu hal penting. Ketika kita berani bercerita, luka kita berubah menjadi pelita bagi orang lain. Bahkan,
Aku mulai membuat konten video sederhana, menjawab pertanyaan seputar ruqyah, mengedukasi soal beda sihir dan gangguan psikologis, serta berbagi hikmah dari Al-Quran dan hadis yang dulu kuabaikan. Aku tahu rasanya dianggap berhalusinasi. Aku tahu rasanya tidak dipercaya, meski jelas ada sesuatu yang berubah dalam tubuh dan perilaku. Maka aku mulai membuka sesi chat support terbatas, bukan sebagai ahli ruqyah, tapi sebagai teman yang memahami. Setiap malam Jumat, aku menyediakan waktu 1 jam di grup kecil, mendengarkan kisah-kisah yang dulu mungkin akan kucap nggak masuk akal. Tapi sekarang, aku hanya bilang, aku mengerti, kamu tidak sendiri. Kita bisa ikhtiar bareng. Dan, ajaibnya, mendengar mereka justru menjadi terapi bagiku. Setiap ucapan, setiap peluk virtual membuat hatiku merasa dibutuhkan dan sembuh sedikit lebih dalam. Dulu, aku begitu sibuk merawat wajah, membeli skincare mahal, mengejar standar cantik versi media sosial. Tapi saat sihir mengubah wajahku menjadi seperti nenek-nenek, aku sadar kulit cantik tak ada gunanya jika hati jauh dari cahaya. Kini, aku lebih peduli pada wudhu yang tidak bolong, wajah yang tenang karena zikir, mata yang tidak melihat maksiat, dan telinga yang tidak asyik mendengar gibah. Wajahku, alhamdulillah, kembali normal. Tapi hatiku, itu yang kini terasa lebih bercahaya. Satu keajaiban lain dari musibah ini adalah kebangkitan spiritual keluargaku. Papa yang dulu hanya sholat saat Idul Fitri, kini tak pernah tinggalkan subuh berjamaah. Mama rajin mendengarkan kajian online. Bahkan, adikku yang dulunya hobi rebahan mulai bertanya tentang tafsir surat pendek. Kalau bukan karena Allah selamatkan kamu dari sihir waktu itu, aku mungkin masih sibuk nonton sinetron dari pagi sampai malam, ujar mama suatu pagi sambil menghidangkan sarapan. Dan aku tersenyum. Ternyata kesembuhanku adalah pintu hidayah untuk rumah kami. Hal yang dulu paling kutakuti kini jadi simbol kemenangan. Aku kembali berdiri di depan cermin, menata hijabku setiap pagi, bahkan bercermin sambil bersolawat pelan. Tidak ada lagi wajah asing, tidak ada lagi suara misterius, tidak ada lagi nenek dalam bayangan. Hanya Syafa, dengan mata yang tenang, bibir yang tersenyum, dan hati yang terus berzikir. Malam hari yang dulu dipenuhi ketakutan kini jadi waktu paling intimku dengan Allah. Sholat malam, berdoa dalam sujud panjang, membaca ayat perlindungan sebelum tidur, membuat tidurku benar-benar lelap. Tidak ada benteng sekuat ayat-ayat Tuhan. Lalu, bagaimana dengan Adinda? Teman lama yang, meski tidak langsung kuungkap, diduga kuat menjadi pelaku sihir. Aku tidak pernah membalas. Aku tidak pernah menulis namanya. Tapi suatu hari, aku mengirim pesan pendek kepadanya. Aku tidak tahu apakah kamu membenciku atau tidak. Tapi jika pernah ada salahku, aku minta maaf. Dan aku sudah memaafkan semuanya. Semoga kita sama-sama diberi hati yang tenang oleh Allah. Ia tidak membalas. Tapi aku tak menyesal. Karena berdamai tidak perlu menunggu kata maaf. Ikhlas adalah ketika kita mengizinkan luka itu pergi dan menutupnya dengan sabar. Kini, setiap langkah kecil dalam hidupku terasa lebih berarti. Setiap zikir terasa menguatkan, setiap kejadian sehari-hari kuhadapi dengan jiwa yang jauh lebih siap. Aku tahu, sihir bisa menghancurkan seseorang, tapi cahaya dari Al-Quran bisa menyembuhkan segalanya, bukan hanya tubuh, tapi iman yang hampir padam. Dan aku ingin kau tahu, jika kamu sedang dalam kegelapan yang sama, jangan menyerah. Kamu belum selesai. Allah belum selesai menulis kisah indahmu. Dengan ini, kisah karena disihir aku kadang dipanggil Mbak,
ibu, bahkan nenek sampai pada akhirnya. Tapi seperti yang diyakini Syafa, akhir bukanlah berhenti, melainkan tanda dimulainya langkah baru dengan cahaya yang lebih terang.